guys, selamat datang di podcast kita. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang review jujur atau melanggar hukum di Indonesia. Nah, di era digital sekarang pasti kita sudah sering melihat influencer mempromosikan sebuah produk, entah itu produk skincare, make up, makanan, atau bahkan produk suplemen seperti vitamin atau obat-obat pelangsing gitu. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran semua produk yang mereka promosikan itu apakah reviewnya jujur? Semisal nanti ada produk yang dirasa merugikan atau menipu konsumen, siapa nanti yang bakal dituntut? Apakah itu influencernya, apakah itu ownernya? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas itu. Bersama saya sudah ada 4 narasumber yang akan menemani saya menjelaskan topik ini dari berbagai sudut pandang. Nah, dari 4 narasumber kita itu, salah satunya ada yang dari luar negeri nih guys, dari Kamboja. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang tanggung jawab influencer atau hak konsumen, kita perlu memahami dulu nih guys, sebenarnya gimana sih metode endorsement itu. Izin menjelaskan ya. Jadi endorsement sendiri itu adalah bentuk kerjasama. Nah, khususnya itu kerjasama dalam promosi, di mana seseorang itu menggunakan popularitasnya itu untuk mengiklankan, merekomendasikan, bahkan mendukung produk, barang atau jasa. Nah, kita kan berbicara dalam perspektif nih, ada perspektif bisnis dan hukum. Untuk di bisnisnya sendiri itu, endorsement itu adalah bagian dari influencer marketing. Nah, dalam bisnisnya itu kan tentunya ada konsep nih. Konsepnya itu ada kurang lebih ada 3 konsep utama, yaitu untuk asosiasi merek itu yang pertama. Jadi itu sederhananya begini, pembisnis itu menggunakan kita positif kondisi influencer tadi kan, itu bisa berupa lifestyle-nya, jadi kehidupan sehari-harinya gimana, atau bisa juga reputasinya, kayak contohnya tuh artis yang terkenal siapa gitu. Nah, itu tuh agar si artis itu tuh melekat dengan merek mereka gitu. Yang kedua itu ada akses ke target pasar. Jadi ini tuh bisa dibilang untuk si owner, pembisnis, ataupun bisa dibilang perusahaannya itu, mereka itu membeli akses ke itu membeli akses langsung ke audiens. Jadi itu bisa berupa ke followers influencer, tapi ini hanya followers yang spesifik, jadi ada syarat-syarat tertentunya. Yang ketiga itu ada membangun kepercayaan. Jadi kan kalau kita lihat di Indonesia contohnya, sekarang ini kan biasanya orang-orang itu lebih percaya kan ke artis atau influencer, selebgram, selebgram seperti itu, daripada mereka lihat iklan-iklan yang di TV ataupun di sosial media yang lain kan gitu. Lalu untuk dari sisi hukumnya ini, jadi endorsement itu dilihat sebagai perjanjian terikat. Jadi itu perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan atau bahkan perjanjian jasa perorangan gitu. Kalau untuk dasar hukumnya sendiri, ini saya asumsikan kalian ya. Untuk dasar hukumnya sendiri itu ada di pasal 1601 B KUHP Perdata, yaitu dianggap sebagai sebuah perjanjian di mana pihak pertama, yaitu si influencer tadi kan, itu tuh mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu jasa bagi pihak lainnya, yaitu pihak kedua, itu bisa berupa owner, pembisnis, perusahaan ataupun yang lain, itu dengan menerima pembayaran bisa berupa gaji atau upah tertentunya. Lalu untuk dalam sisi asasnya, asas kebebasan berkontrak yang dibilang seperti itu ada di pasal 1338 juga di dalam KUHP Perdata. Itu bisa para pihak bebas untuk menentukan isi kerjasama, nanti isinya mau gimana, seperti juga untuk kayak jam kontennya seperti apa, jumlahnya berapa, terus bisa juga revisi videonya, jadi materi apa yang akan dibawakan itu juga diatur, itu diberi kebebasan asal tidak melanggar undang-undang dan kesusilaan.
Yang terakhir itu tentu saja ada hak ciptanya. Itu dalam pasal UU 12 UU hak cipta itu mengatur batasan tentang penggunaan nama, suara, wajah, dan itu yang saya bilang tadi itu tentang materi yang dibawakan itu agar tidak bisa diplagiat oleh pihak yang lainnya, seperti itu. Oh, berarti endorse itu nggak cuma ngupload video apel-apel gitu ya? Iya. Ada etikanya, bahkan ada hukumnya juga. Benar. Wah, keren ya. Oke. Dari sudut pandang konsumen nih, pernah nggak sih ketipu sama cara promosi seorang influencer gitu? Tentu saja pernah Mbak. Tidak sedikit konsumen itu merasa tertipu atau kecewa dengan promosi yang dilakukan oleh influencer. Biasanya hal ini itu terjadi karena produk yang dipromosikan hanya memberikan kelebihannya, tidak menjelaskan kekurangannya. Jadi itu kayak gimana ya itu ya? Kayak dilebih-lebihkan doang gitu loh ya. Kayak overclaim juga gitu. Gitu. Nah, akibatnya itu pengalaman itu tingkat kepercayaan konsumen terhadap influencer bisa menurun karena saat ini konsumen menjadi lebih kritis. Mereka tidak langsung percaya pada satu review saja, tetapi juga mencari ulasan dari pengguna lain. Terus nih ya, ketika selesai itu kalau kamu tuh salah satu artis sama satu produk yang mengalami promosi ini, kira-kira siapa yang bisa ditemukan? Jadi kita nggak bisa langsung menyalahkan salah satu pihak ya, karena harus melihat fakta dan pengamatan yang tapi sebagai influencer sebelum menerima kerjasama itu harus menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Misalnya bisa melakukan pengecekan terhadap produknya, mencari informasi mengenai legalitasnya, bisa memastikan produknya itu tidak berizin legal atau belum, terus nggak overpriced, pokoknya mencari dan meriset dulu produk tersebut. Nah kalau misalkan dia membuat promosi sudah sesuai fakta dan nggak menambahin klaim berlebihan pada produk tersebut, maka tanggung jawabnya berada pada owner atau pelaku usahanya. Karena owner merupakan pihak yang mengetahui seluruh prosesnya kan, dari mulai produksi, terus komposisinya, kualitasnya, dan kondisi sebenarnya dari produk tersebut. Nah, tapi jika ternyata informasi yang diberikan kepada influencer tidak sesuai dengan kenyataan, maka owner sebagai pelaku usaha menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Tapi bisa juga kalau misalkan kondisinya tuh berbalik, jika influencernya misalkan membuat video tidak beriset dulu tentang produk tersebut, jadi dia membuat produksinya secara asal-asalan dan tidak mengetahui produk tersebut itu benar-benar sesuai faktanya atau tidak gitu. Jadi kalau dalam hal itu berarti yang salah dari pihak influencernya karena tidak bisa dilihat. Kita tuh nggak bisa ya salah satu pihak aja, kita sebagai konsumen harus selektif. Izin menambahkan ya, seperti yang sudah dijelaskan, si influencer itu bisa dituntut, bisa dalam tindak pidana ataupun dalam perdata. Nah itu tuh bisa terjadi jika si influencer itu tahu bahwa produknya itu ataupun layanannya itu seperti kayak kontennya atau apa itu tuh melanggar hukum atau kesusilaan. Nah itu tuh tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2004 terkait dengan itu ya kan. Di situ tuh ada kurang lebih 4 pasal yang bisa dikenakan ke influencer. Yang pertama itu ada promosi konten ilegal dan perjudian, lalu ada berita bohong yang merugikan konsumen, lalu ada pemberitahuan bohong yang memicu kerusuhan, ini terakhirnya ada ulasan produk yang berujung fitnah, seperti ini. Terus kalau menurut kamu metode atau satu strategi marketing seorang influencer gimana yang menurutmu tuh wah ini jujur kayaknya terpercaya? Kalau dari sudut pandang konsumen ya, seseorang bisa percaya pada review influencer karena review tersebut terasa jujur, autentik, dan berdasarkan pengalaman pribadi saat menggunakan produk tersebut. Konsumen juga lebih cenderung percaya pada influencer yang menjelaskan kelebihan serta kekurangannya. Jadi itu tidak terasa dibuat-buat atau hanya untuk promosi semata. Selain itu, reputasi influencer konsistensi dalam memberikan konten yang berkualitas
serta kesesuaian antar produk yang diulas dalam bidang yang mereka tekuni juga sangat mempengaruhi kepercayaan audiens. Ada contohnya seperti sebuah influencer di TikTok ada ya. Namanya itu Hendy Dian Utama. Beliau itu menyajikan konten-konten review jujur dari berbagai produk, mulai dari kaos, jaket, dan aksesoris lainnya dari beberapa nama brand lokal. Berarti itu strategi marketingnya dia bagus ya, sampai kamu percaya loh. Nah, sekarang aku mau tanya nih dari sisi influencer. Tadi kan aku udah bahas yang konsumen sama yang buku. Sekarang aku mau bahas yang influencer. Sebenarnya sejauh mana sih tanggung jawab seorang influencer dalam melakukan pengetahuan produk? Apa cuma cukup baca udah izin videonya, atau ada itu? Atau seharusnya influencer itu juga melakukan uji coba dan memastikan sendiri kualitas produk sebelum menunjukkan review kepada Jadi kalau dari sisi influencer itu minimal seorang influencer itu harus melakukan pengecekan dasar sebelum menerima kerjasama. Misalnya itu bisa memastikan produk memiliki izin edar atau apabila memang diwajibkan bisa mengetahui identitas perusahaan yang bekerjasama. Juga bisa memahami manfaat produk sebelum melakukan kerjasama tersebut. Jadi dia juga bisa melakukan testimoni berdasarkan pengalamannya sendiri dalam memakai produk tersebut. Jadi testimoni itu benar-benar yang dia rasakan gitu, bukan membuat video promosi tapi asal-asalan. Nah, kalau terkait izin BPOM sendiri, sebenarnya influencer tuh nggak diharuskan mengecek, maksudnya melakukan pengecekan sendiri. Jadi untuk pengecekan BPOM itu kan berdasarkan laboratorium. Jadi nggak mungkin seorang influencer itu mengecek setiap produk yang akan bekerja sama dengan dia kan. Jadi bisa setidaknya mereka harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu tidak dibuat atau dibuat. Nah, karena akhirnya kan yang dipertaruhkan bukan hanya bayaran dari endorsernya, tetapi juga kepercayaan publik terhadap influencer tersebut. Misalnya kalau yang tentang sendiri itu ternyata kurang bagus gitu. Kamu bakal Kalau dari sisi influencer, misalkan dicoba produknya ternyata produknya kurang bagus, sebenarnya tuh kita pihak influencer tuh menolak kerjasama. Soalnya kan influencer itu punya tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi yang paling jujur ke followersnya kan. Nah, kalau tetap mempromosikan produk yang kualitasnya kurang baik, itu kan bisa mengurangi kepercayaan followersnya. Jadi followersnya tuh bisa merasa tertipu. Bisa juga kalau misalkan dari ownernya menerima saran dari influencer dan memperbaiki produknya, bisa mungkin kerjasama itu terjalin kembali, bisa dipertimbangkan kembali kalau dari pihak owner memperbaiki produknya. Terus nih tentang press list, semisal ada influencer yang udah memenuhi jobnya sesuai SOP yang berlaku, tapi si ownernya nggak ngasih gaji yang udah ditentuin di awal, itu masih bisa dituntut? Tentu saja bisa. Itu si owner itu bisa menuntut si influencer itu bisa menuntut si ownernya atas tingkat sendiri tersebut. Nah, untuk menuntut owner yang nakal ini kan itu bisa melalui gugatan perdata, bukan prestasi atau inkriminologi tadi kan, itu tuh melalui pasal 1243 KUHP Perdata, yaitu si influencer berhak menuntut penggantian biaya, kerugiannya, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian tadi. Nah, terus karena kan udah di dalam undang-undang ini ya, maka si owner itu tidak bisa membatalkan atau memotong secara sepihak itu, jadi secara kasarnya tidak bisa kabur. Lalu untuk yang kedua itu bisa juga lewat UU ITE, yaitu tentang kontrak elektronik, kurang lebihnya lebih tepatnya di pasal 18 kan, itu tuh kontrak kerjasama digital dalam baik berupa lewat WhatsApp, dokumen PDF,
DM Instagram itu tuh tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah di mata hukum. Oh, kalau misal mereka kan pasti ada kontrak ya. Iya. Semisal kontraknya itu tidak resmi, gimana? Itu tetap saja bisa dituntut. Jadi dalam pasal 1320 KUHP Perdata itu syarat sah sebuah perjanjian itu tidak mewajibkan dokumen tertulis. Jadi tidak harus pakai materai. Jadi itu kan seperti kita ngomong seperti ini, perjanjian lisan, chat di tadi atau di DM Instagram maupun yang lewat email itu tetap sah kan. Nah itu tuh tetap harus tetap bisa untuk dituntut hukum. Tapi tetap ketika kita mau menuntut tetap harus ada buktinya, yaitu bisa berupa bukti kesepakatan ketika awal kerjasama, lalu ada bukti selesai kerja. Jadi seperti ketika link kita sudah mengunggah kontennya kan, lalu ada juga bukti penagihan. Jadi ketika pesan kita menagih pembayaran tapi oleh ownernya itu diabaikan. Nah untuk setelah kita menuntut itu kita menuntutnya bisa melewati sanksi resmi, jadi dikasih surat resmi, bisa juga lewat mediasi kekeluargaan ataupun bisa juga ditindak pidanakan penipuan seperti itu. Nah, kali ini aku mau tanya dari narasumber kita dari Kamboja nih guys. Kalau di Kamboja itu metode promosi influencer itu sama kayak Indonesia nggak sih? Ada undang-undangnya juga nggak? Ada. Kamboja punya kerangka regulasi instrumental iklan komersial termasuk digital, yaitu start dari 232 dalam tahun 2022 tentang pengelolaan iklan komersial yang mewajibkan pelaku usaha termasuk yang beriklan lewat media digital memperoleh izin sertifikat kebutuhan iklan dari Kementerian Perdagangan MOC dan melarang iklan yang menyesatkan tanpa bukti. Ada juga Perkes 95 dalam tahun 2024 yang khusus menyasar klaim berlebihan, misalnya klaim produk terbaik harus didukung bukti serta ketentuan khusus untuk key opinion leader KOL yang mengiklankan produk beralkohol yang wajib memperoleh otorisasi khusus dari otoritas terkait. Jadi meski istilahnya pada prinsip-prinsip Indonesia, pelaku usaha bertanggung jawab atas kebutuhan iklan dan otoritas bisa menjatuhkan sanksi administratif maupun membuka jalur tanggung jawab perdata pidana terpisah. Kalau di Kamboja itu influencer boleh mempromosikan produk, tetapi harus memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Jika promosi berisi klaim palsu atau merugikan konsumen, hal tersebut dapat melanggar Law and Consumer Protection dan dapat ditindak oleh pihak yang bersangkutan. Di Kamboja, terdapat Law and Consumer Protection mulai berlaku pada tahun 2019. Undang-undang ini mengatur hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan. Oh, jadi cuma beda istilah doang ya guys ya. Kalau di Indonesia itu istilahnya undang-undang, kalau di Kamboja itu istilahnya kayak misal kayak option leader gitu. Keren nggak sih? Oke guys, dari pembahasan kita yang panjang kali lebar ini bisa disimpulkan bahwa endorsement itu bukan cuma upload video asal-asalan, tapi secara hukum sudah masuk kategori perjanjian antara dua belah pihak. Yang
yang kedua soal kontrak dan pembayaran, ketiga soal tanggung jawab, keempat soal etika personal, kelima dari sisi konsumen, dan terakhir yaitu dari perbandingan antara Indonesia dan Kamboja. Itu dia pembahasan kita hari ini bareng keempat narasumber yang kece-kece dan keren-keren. Terima kasih atas insight, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.